hasil diskusi, Anda boleh mengembangkan menjadi A+, tapi tidak boleh merubah menjadi B. Kalau dari A ke B berarti sudah berbeda masalah. Oke, pentingnya komunikasi organisasi. Sebenarnya apa sih communication organization itu? Organization communication simply refers to communicate that takes place in business environment. Jadi sebenarnya yang dinamakan dengan komunikasi organisasi itu adalah sesuatu yang simple, tidak serumit yang kita pikirkan. Karena secara tidak sengaja kita sering menggunakan komunikasi organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh satuan terkecil ketika Anda berbicara dalam satu forum yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda, misalkan dalam forum pemuda Karang Taruna. Itu Anda sudah menggunakan komunikasi organisasi. Anda tidak mungkin menggunakan bahasa bebas selengean dalam forum tersebut. Ya kan? Untuk yang lain, contoh komunikasi organisasi ketika Anda berada dalam satu lingkungan keluarga besar. Ya, Anda berbicara dengan orang tua atau orang yang Anda hargai, orang yang lebih tua daripada Anda. Tidak mungkin Anda berbicara dengan ibu bapak atau om tante Anda dengan bahasa selengean. Itu juga adalah bentuk komunikasi organisasi dalam lingkup terkecil. Kemudian, kita lihat di sini. Sebenarnya apa sih subjeknya? Ya, komunikasi organisasi ini bisa bersifat formal dan juga informal. Sekali lagi, tidak melulu dalam komunikasi organisasi kita harus berbicara secara formal. Kadang kita juga perlu berbicara secara informal. Kapan itu? Nanti saya jelaskan. Kemudian, komunikasi organisasi itu bisa terbentuk antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan atasan, atasan dengan bawahan. Nah, ketika Anda berkomunikasi secara informal, itu biasanya digunakan pada tingkat linearitas yang sama. Contoh, pekerja dengan pekerja. Atau atasan dengan pekerja di luar forum. Ya, kapan kita menggunakan komunikasi formal? Ketika bawahan berkomunikasi dengan atasan. Atau pada saat di dalam forum. Jadi jangan salah. Jangan sampai walaupun Anda kenal atasan Anda dengan baik, oh atasan saya itu keluarga saya sendiri Bu. Masih saudara, dia adalah paman saya. Walaupun paman dan mungkin dari kecil Anda sudah terbiasa bersama atau mungkin tinggal satu rumah, jangan lupakan di mana Anda bisa berkomunikasi formal dan informal. Tolong dibedakan. Ya. Kemudian, important communication strategy, the role of different communication within the organization, type of message, training for better communication, and method for measuring result. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu adalah bentuk komunikasi organisasi itu tentunya berbeda dengan komunikasi seperti biasanya. Tipe pesannya berbeda, ya. Kemudian pengaturan atau olah katanya pun juga berbeda, dan komunikasi organisasi ini bisa sebagai metode atau alat untuk melihat keberhasilan dalam suatu kesepakatan. Jadi misalkan begini, kenapa bisa digunakan sebagai alat ukur? Ketika terjalin komunikasi yang baik pada saat diskusi, ada pimpinan mengkomunikasikan atau anggota diskusi mengkomunikasikan dengan baik tentang ide-ide mereka, kemudian disambut dengan baik, maka ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam komunikasi organisasi. Anda bisa bayangkan jika pimpinan punya ide, kemudian dia tidak memberikan kesempatan kepada anggota komunikasi yang lain atau anggota diskusi yang lain untuk menyampaikan ide. Berarti kan komunikasi organisasinya tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Jadi ada yang bersifat diktator, artinya adalah tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Itu artinya komunikasi organisasi tidak berjalan dengan baik. Oke, nah ini adalah tipe-tipe komunikasi organisasi. Jadi yang ini semua 5 ini yang merupakan basic, ya, tipe basic. Jadi apa saja sih bentuk komunikasi atau tipenya? Jadi yang pertama ada yang sifatnya upward, ada yang juga downward, basiness,
informal, dan juga interpersonal. Masing-masing tipe ini memiliki peran yang berbeda dan tergantung dari dengan siapa kita berkomunikasi. Upward. Jadi komunikasi upward itu biasanya, oke, kita lanjut sini aja. Upward communication itu biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan atasan atau seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita. Sekali lagi, bahasa yang dipakai di sini adalah formal. Dalam upward communication itu sangat-sangat sekali Anda harus bisa memperhatikan attitude. Jadi tidak boleh berlaku seenaknya. Kemudian dalam upward communication itu adalah focus group. Ya, focus group di sini artinya adalah tidak keluar dari pembahasan yang sedang dibahas. Jadi Anda tidak tiba-tiba masuk kemudian membawa masalah atau pembahasan yang baru di luar dari yang sudah dibahas. Termasuk exit interview. Kemudian suggestion box, tunjukkan kalau Anda memiliki minat atau motivasi atau keinginan yang merupakan ketertarikan terhadap diskusi yang sedang dibahas bersama dengan atasan Anda. Jadi ada effort di sini. Ya, kemudian juga merupakan fasilitasi, artinya adalah antara Anda dengan atasan Anda, komunikasi yang terbentuk itu sifatnya adalah memfasilitasi. Jadi, yang dinamakan memfasilitasi itu adalah seperti jembatan, jalur penghubung antara atasan dan bawahan dan begitu juga sebaliknya. Oke. Kemudian yang kedua ada downward communication. Downward communication ini adalah komunikasi yang biasa diberikan atau dipakai oleh atasan kepada bawahan. Artinya adalah oleh orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada bawahannya. Dan tipe-tipe komunikasi di downward itu bermacam-macam. Jadi sekali lagi komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk downward itu biasanya didominasi dengan misalkan penerbitan buletin, kemudian newsletter atau koran atau juga intranet. Intranet itu artinya adalah intermedia, bisa berupa WhatsApp, bisa berupa komunikasi lewat email atau media sosial yang lain. Ya. Kemudian tipe basiness. Basiness ini adalah komunikasi formal juga, bisa dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Nah, dalam basiness ini bahasa yang digunakan itu adalah bahasa formal. Dan kata-kata yang disampaikan itu sifatnya to the point. Jadi tidak ada basa-basi, tidak ada bertele-tele. Jadi langsung to the point. Nah, media yang biasa dipakai selain komunikasi secara langsung dan tidak langsung, itu bisa menggunakan media yang lain seperti memo, kemudian bisa dilakukan secara telepon, email, voicemail, dan juga aplikasi sosial media yang lain. Dan yang terakhir adalah informal dan juga interpersonal. Komunikasi ini dilakukan di luar forum diskusi atau forum organisasi, atau juga dilakukan pada seseorang dengan kedudukan atau strata yang sama, misalkan karyawan dengan karyawan, pimpinan dengan pimpinan. Sehingga komunikasi yang muncul di sini adalah informal, bahasa yang digunakan bisa berupa informal. Dan untuk komunikasi informal ini sering digunakan untuk sehari-hari, sekali lagi di luar forum. Oke. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Belum? Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi, kemudian ada fungsi komunikasi. Tadi kan sudah tipe-tipe, sekarang kita ke fungsi. Fungsi komunikasi sendiri itu ada 4. Informatif, regulatif, persuasif, integratif. Informatif itu yang bagaimana? Kita coba lihat. Informatif, seperti namanya, fungsi komunikasi informatif itu adalah memberikan informasi. Ya, jadi komunikasi yang disampaikan itu biasanya detail. Ada jamnya, ada waktunya, ada kegiatan atau agendanya, kemudian juga ada lokasinya. Ya, contoh fungsi informatif ketika Anda mendapatkan undangan.
Itu adalah fungsi komunikasi informatif. Oke, jadi di situ sudah ada waktunya, sudah ada tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua, regulatif. Regulatif itu artinya adalah peraturan-peraturan. Jadi fungsi regulatif di sini adalah komunikasi yang sifatnya adalah menyampaikan peraturan-peraturan atau membuat kita yang membaca atau membuat kita yang mendengar informasi tersebut diminta untuk mengikuti peraturan yang ada. Contoh, fungsi regulatif ini biasanya diberikan atau disampaikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Contohnya adalah atasan atau pimpinan. Contoh, disampaikan dalam satu forum, ya, ada instruksi atau informasi. Besok kita rapat jam 9. Ya, contohnya adalah seperti itu. Nah, maka sebagai anggota komunikasi yang berada di situasi seperti itu, maka kita harus mengikuti rapat seperti yang sudah diinstruksikan jam 9. Kemudian ada tambahan lagi. Besok rapat jam 9 dengan menggunakan dress code atau seragam hari ini atau warna ini. Ya, itu regulatif. Contoh yang lain. Pimpinan memberikan kebijakan. Contohnya, ya, yang ada di Unisa. Mahasiswa dilarang untuk kembali dulu atau datang dulu ke Jogja selama belum ada pengumuman resmi terkait dengan kasus perkembangan COVID di DIY. Contoh itu adalah fungsi regulatif. Maka mau tidak mau Anda harus mengikuti peraturan tersebut. Sekali lagi, regulatif itu adalah peraturan yang dibuat sifatnya adalah mengatur tatanan anggota komunikasi yang lain. Nah, kita lanjut ke fungsi yang ketiga, persuasif. Ya, persuasif itu apa sih? Komunikasi ini bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Ya, persuasif itu artinya mempengaruhi atau memberikan perintah, tetapi perintah itu dilakukan secara tidak sadar oleh anggota atau si penerima pesan. Contoh fungsi persuasif. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Di atas tempat sampah itu ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya, atau ada tulisan jagalah kebersihan. Itu adalah salah satu fungsi persuasif. Sehingga nggak perlu digembar-gemborkan setiap hari. Ayo kalau buang sampah pada tempatnya. Tidak begitu. Nah, Anda merasa nggak kalau misalkan Anda disuruh buang sampah ke tempat sampah? Tidak kan? Ya, itu adalah salah satu fungsi persuasif. Jadi kita diperintah tetapi tidak merasa diperintah atau tidak sadar kalau sebenarnya kita diperintah. Terus ada yang keempat, fungsi integratif. Integratif itu apa sih? Integratif adalah setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi semua yang terjadi dalam suatu organisasi. Jadi, subjeknya di sini adalah lebih besar atau lebih banyak. Semuanya harus ikut. Ya, seperti sesuatu yang diwajibkan. Ya, tidak ada pengecualian. Contoh, seperti integratif yang ada di Unisa. Kalau Anda lihat ya, nanti kalau Anda masuk, setiap prodi, terutama Figes, itu memiliki seragam yang berbeda-beda. Kayak Visio, atasnya putih, bawahnya celananya biru. Bidan nanti beda lagi, perawat beda lagi, TLM beda lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi yang sifatnya integratif. Jadi sebenarnya yang diminta untuk melakukan fungsi integratif itu tidak hanya mahasiswa Visio, tapi semua mahasiswa Figes untuk mentaati dan sifatnya adalah wajib. Akan lucu dan aneh jika Anda tidak mengikuti fungsi integratif tersebut. Contohnya adalah hari Senin, Selasa, kewajibannya adalah pakai seragam putih biru untuk fisioterapi. Tiba-tiba Anda pakai batik. Iya kan? Mungkin jadi aneh seperti itu. Artinya sifatnya memaksa untuk kelompok yang lebih besar. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke gaya komunikasi, saya tawarkan sekali lagi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau ada yang kurang jelas.
Silakan. Belum? Belum ada? Oke, lanjut. Kita lanjut ke gaya komunikasi. Jadi dalam suatu komunikasi itu kita juga butuh gaya. Gaya itu buat apa sih, Bu? Ya, beda gaya komunikasi dengan gaya fashion Anda. Gaya komunikasi itu akan menunjukkan kualitas yang ada pada diri kita. Ya. Jadi lebih kepada communication style. Ya. Dan gaya komunikasi itu juga cukup beraneka ragam. Jadi yang pertama adalah controlling style, equalitarian style, structuring style, dynamic style, dan reinforcing style, serta withdrawal style. Bedanya apa? Ini ada 6 yang harus Anda kuasai, karena nanti ini akan muncul di soal ujian. Ya, dan Anda harus bisa membedakan mana sih gaya komunikasi yang boleh digunakan dan mana gaya komunikasi yang tidak boleh dipakai, terutama pada saat komunikasi organisasi. Kita buka satu. Ya, controlling style seperti namanya. Gaya komunikasi ini sifatnya adalah mengontrol, mengendalikan, ya, dan memaksa. Contoh, seorang atasan atau seorang pemimpin diskusi, dia punya pendapat yang dimana pendapat itu harus bisa diterima oleh anggota atau kelompok diskusi yang lainnya. Artinya, dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara. Jadi kalau misalkan saya maunya ini ya harus Anda turuti seperti ini karena saya pemimpinnya. Ya, itu adalah controlling style. Dan untuk controlling style ini tidak mengharapkan umpan balik, tidak mengharapkan persetujuan dari orang lain. Ya pokoknya harus seperti ini. Saya nggak mau kalau begitu. Saya yakin Anda pernah ketemu dengan tipe gaya komunikasi controlling style. Dan yang saya harapkan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori controlling style. Jadi controlling style itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak disarankan. Oke, kemudian ada the equalitarian style. Ya, bedanya apa sih dengan controlling? Seperti namanya, kalau control itu adalah mengontrol. Nah, sekarang kalau equalitarian style itu apa? Ya, equalitarian style itu adalah sifat komunikasi yang terbuka, mengungkapkan gagasan secara rileks, santai, dan informal, sehingga akan memberikan kemudahan dalam membangun empati dan kerjasama. Jadi, siapapun orangnya itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berargumen dalam satu forum. Sifatnya terbuka, informal bahasa yang dipakai, tetapi harus tetap sopan walaupun informal. Tetap harus mempertahankan attitude-nya. Dan the equalitarian style ini adalah satu bentuk komunikasi yang sebaiknya diaplikasikan atau diterapkan ketika kita sedang berada dalam satu forum atau diskusi, dan juga dalam komunikasi organisasi yang lain. Santai, terarah, kemudian rileks, tetapi menghasilkan sesuatu pembahasan yang atau keputusan yang disepakati oleh bersama dengan sukarela atau dengan terbuka. Oke. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita sepakati secara bersama, tidak ada yang grundel gitu ya di belakangnya, maka yang muncul adalah empati dan juga kerjasama yang akan terjalin dengan baik. Berbeda ketika Anda merasa terpaksa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, karena sebenarnya Anda punya pendapat yang berbeda, tetapi pendapat Anda tidak diterima, atau bahkan mungkin Anda tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Itu rasanya berbeda. Ya. Anda pun juga mungkin dalam melaksanakan instruksi atau kesepakatan tersebut juga hanya setengah-setengah. Karena bukan berasal dari hati. Kenapa begitu? Karena Anda merasa tidak terjalin empati dan kerjasama. Oke, jadi penting sekali kita terapkan equalitarian style. Kemudian, selanjutnya, structuring style. Seperti namanya, komunikasi yang dibangun di sini terstruktur dengan baik. Jadi komunikasi bisa berupa langsung maupun tidak langsung. Contohnya adalah ketika komunikasi terstruktur itu adalah kita sudah tahu bakalan apa yang dibahas setelah ini. Contohnya dalam satu agenda rapat,
itu sudah ada rundown acaranya. Jam sekian pembukaan, jam sekian materi atau inti, kemudian sesi diskusi jam sekian, kemudian penutup jam sekian. Itu adalah salah satu bentuk structuring style communication. Ya, artinya segala sesuatu itu sudah terstruktur dengan baik. Dan di dalam structuring style itu sudah terbentuk satu organisasi kecil Ki. Oh, ini sekretarisnya ini, oh nanti bendaharanya ini yang bagian nanti sebagai moderatornya, ini sebagai pemisahnya. Begitu. Oke. Kemudian dynamic style, bedanya apa sih? Kalau dinamik itu ada kecenderungan untuk agresif. Maksudnya agresif itu adalah sifat berkomunikasi yang terkesan terburu-buru. Ya, terburu-buru artinya adalah ketika saya punya gagasan atau ide, maka saya tidak sabar untuk menyampaikan ide tersebut. Sehingga apa? Kadang ide yang kita sampaikan itu belum tentu juga disetujui atau disepakati oleh yang lain. Tetapi kita sudah terburu-buru. Saya punya ide bagus nih ya, mumpung otak saya lagi encer nih, saya akan segera melakukan eksekusi terhadap ide saya tersebut. Itu adalah dynamic style. Ya. Jadi dia agresif sekali dalam berkomunikasi. Jadi kadang orang dengan tipe komunikasi dynamic style itu suka memotong pembicaraan ketika di dalam forum diskusi. Oke, karena apa? Dia punya kelebihan, otaknya itu berpacu dengan cepat, dia punya ide yang cemerlang. Dia harus segera ungkapkan, karena dia khawatir kalau tidak segera saya sampaikan idenya, nanti keburu saya lupa. Sehingga kecenderungan dia tergesa-gesa. Jadi misalkan ada forum diskusi, si A belum selesai ngomong atau sebelum selesai berbicara, dia sudah mencoba masuk dalam forum. Oke, saya rasa kita juga sering ketemu dengan tipe linguistic style. Ya. Dan bagaimana sih cara kita supaya kita tidak menjadi tipe yang seperti ini? Anda bisa meng-save ide Anda dulu. Dan berbicaralah ketika memang sudah dipersilakan untuk berbicara atau dimintai pendapat. Ya. Kalau misalkan Anda takut ide Anda hilang, catatlah dulu. Saya takut ide saya didahului oleh orang lain. Tidak. Kalau kita punya konsep ide, karena pikiran setiap orang berbeda, tak mungkin ada yang 100% sama. Ya, walaupun mungkin dia punya ide A, saya punya ide A juga, tetapi Anda bisa menambahkan menjadi A+. Itulah yang harus kita sampaikan pada saat kita sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi jangan menyela pembicaraan orang lain. Oke. Kemudian untuk tipe yang keenam, withdrawal style, ini adalah gaya komunikasi yang tidak boleh dipakai dalam komunikasi organisasi. Kenapa? Karena di withdrawal style ini tidak terbangun empati sama sekali. Tidak ada keinginan untuk menjalin komunikasi yang baik di antara kelompok diskusi. Ya. Jadi seseorang yang cuek, dia hadir kadang, dia hadir pada forum tersebut. Tapi dia diam aja. Ketika keputusan sudah disepakati, yang lain oke, ya setuju, dia diam aja. Tetapi pada saat pengaplikasiannya, dia tidak mau tergabung, tidak mau ikut. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh pupuk bawang. Pupuk bawang itu nggak punya andil atau tidak memiliki andil, tidak ada semangat atau gairah. Dan untuk tipe withdrawal style itu dia ada kecenderungan tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Dia tidak mengontrol, tapi dia tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Beda dengan controlling style. Ya. Oke. Baik. Saya rasa kita sudah selesai. Saya tidak banyak